Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Amalia dari kelas Fisika semester 4, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video ini, saya akan mencoba untuk memperlihatkan dan juga sedikit menjelaskan mengenai simulasi dari robot mobile control, yang mana robot ini itu dikontrol dengan menggunakan keyboard. Jadi inputan atau perintah-perintahnya itu untuk menggerakkan motor digunakan perintah dari keyboard. Nah, langsung saja. Nah, ini dia rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno di sini berfungsi sebagai microcontroller. Nah, dimana di sini tuh harus decoding ya. Jadi karena ini merupakan rangkaian digital, jadi harus decoding. Kemudian di sini ada dua buah motor DC. Nah, motor DC kiri dan motor DC kanan, dan juga satu buah IC motor DC. Kenapa di sini menggunakan IC? Oh iya, di sini IC-nya jenisnya L293D. Lanjut ya ke pertanyaan tadi, kenapa harus pakai IC? Karena kalau misalnya kita nggak pakai IC, nah di sini tegangan tuh kita tuh hanya mengandalkan tegangan dari Arduino saja, sedangkan kan kecil ya, jadi tegangannya kecil harusnya juga kecil, maka dari itu si gerakan motor DC-nya juga akan sangat lambat. Jadi digunakanlah IC ini, IC sebagai driver motor yang merupakan IC L293D. Nah, jadi dengan menggunakan IC ini, motor ini dapat bergerak dengan cepat, jadi terpenuhilah kebutuhan arusnya gitu. Nah, kemudian kita langsung saja ke codingannya. Nah, ini dia codingannya. Tadi saya sudah sempat inputkan sebelumnya. Nah, ini robot kontrol komputer. Jadi kontrolnya itu dari komputer, tidak lain dari keyboardnya ya. Ini dimasukin definisi awalnya, ini sebagai integernya dan sebagainya. Bisa kita lihat ya. Nah, ini. Oke, ini dia kita udah masuk ke kondisi-kondisi atau perintah-perintahnya. Di sini jika misalnya kita inputkan M, maka robot akan mundur. Nah, ini sebenarnya saya udah sempat coba tadi ya sebelumnya. Kita clear dulu. Kita tekan M. Oh iya lupa, kita start simulation dulu ya. Nah udah, kita send. Lihat robotnya tuh mundur. Di sini pada saat robotnya mundur, maka kondisinya ini akan seperti ini. Kan di sini ada motor kiri, ada motor kanan. Kiri ada AB juga sama ya. Jadi kondisinya itu pada saat dia mundur tuh high low dan high low gitu. Jadi untuk di sini di kiri dia kondisi AB-nya high dan low, ini juga sama kayak yang motor sebelah kiri gitu. Jadi gimana ya? Ya intinya ini kondisinya gitu. Kondisi saat motor robotnya mundur itu dia adalah high low dan high low. Maka robot akan mundur. Kita coba buat robotnya maju ya. Di sini saya masukin K. Kalau kita input K, K-nya K besar ya, kita sesuaikan saja K-nya, terus send ya. Pergerakan motornya juga kan udah mulai berbeda. Tadi kan motor bergerak searah arah jarum jam gitu, mundur mah. Kita coba ya, tadi kita gak sempat lihat ininya. Send. Tuh, pergerakannya kan dua-duanya ke kanan ya. Dua-duanya ke kanan. Kalau dia untuk maju itu kita lihat pergerakannya send. Nah, pergerakannya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dimana kondisi pada saat dia maju ini yaitu low high atau kebalikan dari yang tadi, kebalikan dari data yang mundur gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk inputan robot belok ke kiri. Kita coba masukkan Z, send. Nah,
Kita lihat pergerakan motornya. Untuk motor DC sebelah kiri dia bergeraknya ke kanan, sedangkan motor DC sebelah kanan dia geraknya ke kiri. Nah, pada kondisi ini dia tuh belok ke kiri gitu ya, belok ke kiri. Nih, jadi dia tuh perputarannya berbeda ya. Ada apa ya, semacam torsinya. Jadi kalau misalnya torsinya berbeda, dia akan menyebabkan gangguan, jadi belok gitu dia teh, belok. Dengan kondisi pada saat robot belok yaitu high, low, low, high. Jadi kebalikan tadi si perputarannya juga, karena kita inputkan di logikanya juga seperti itu ya kondisinya, high, low, low, high. Kemudian di sini untuk belok ke kanan. Belok ke kanan kita masukkan A. Belok ke kanan, belok ke kanan itu sebagai A. Kita send. Nah, kita lihat di sini perputarannya juga udah mulai berbeda lagi ya. Nah, sekarang untuk kondisi dia belok kanan, motor yang sebelah kiri, nah ini bergerak ke arah kanan, ke arah kiri, Sedangkan motor yang kanan bergerak ke kanan. Pada kondisi ini, robot ini akan belok kanan gitu. Terus untuk kondisinya juga di sini low dulu dimasukinnya, low, high, high, low, kayak gitu untuk kondisi robot belok ke kanan. Sedangkan bagaimana nih misalnya kita pengen robotnya diam atau berhenti? Sebenarnya bisa ya, ini kita nggak pakai nggak pakai else if atau nggak pakai kata kunci gitu buat perintahnya gitu. Misalnya kita ketik tombol sembarang pada keyboard, jadi dia bakal diam. Tapi di sini saya program kalau robotnya mau diam, saya inputkan D, maka dia akan diam. Send. Lihat pergerakannya kan diam dia. Nah, seperti itu untuk logikanya dan untuk codingannya. Jadi di sini tuh menggunakan logika percabangan gitu. Jadi terdapat beberapa kondisi. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.